Lantas, seperti apa sebaiknya sikap Indonesia merespon kejadian ini dan bagaimana menegakkan hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara? Kita akan mengulasnya bersama Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Bapak Hendri, dan anggota Komisi 1 DPR RI, M. Farhan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Hendri. Ya, kita ke Pak Hendri terlebih dahulu. Pak Hendri, sudah sejak kapan nelayan, terutama di kawasan Natuna Utara, ini melihat kapal perang Cina mondar-mandir di kawasan perairan Natuna Utara? Ini udah sering jumpai gitu. Ini udah sering 19, 2020, 2021 ini juga kita jumpai gitu. Dan Natuna itu sendiri sering berpapasan atau menjumpai nelayan kapal perang Cina ini gitu. Baik dia dalam posisi sedang mengawal kapal ikan mereka ataupun sedang melintas gitu. Ini sering kita jumpai di Laut Natuna Utara gitu. Di lokasi nelayan-nelayan Natuna melakukan penangkapan ikan. Nelayan sudah sering kali melihat kapal-kapal Cina ini. Untuk yang terkini terbaru, ada berapa kapal perang Cina yang terlihat oleh nelayan? Ya, pada tanggal 13 September kemarin pukul 9 pagi, anggota nelayan Natuna itu merekam keberadaan kapal-kapal perang dari Cina. Itu berjumlah, formasinya ada 6 kapal. 1 kapal induk yang mungkin disebut kapal perusak tadi. Kemudian ada 3 kapal perang dan 2 kapal Coast Guard. Kemudian juga ada formasi helikopter yang sedang memutar di sekitar kapal induk itu gitu. Ada 2 helikopter yang terpantau oleh nelayan Natuna gitu. Kehadiran mereka membuat para nelayan ketakutan untuk melaut. Apa faktor utama yang membuat mereka ketakutan untuk melaut, Pak? Ya, sehari-hari nelayan Natuna ini berada di perbatasan ini, Bu. Bahwa nelayan Natuna itu sendiri menangkap ikan persis berada di lokasi yang sering dihadiri oleh kapal-kapal perang ini ataupun kapal-kapal ikan dari Vietnam maupun kapal ikan dari Cina gitu. Nah, sehari-hari mereka sering menjumpai mereka kapal-kapal ini gitu. Dengan hadirnya meningkatnya intensitas keberadaan kapal perang ini gitu, otomatis membuat nelayan Natuna khawatir, Bu, gitu, akan keselamatan mereka di laut gitu. Kapal kita berukuran kecil aja, 5 GT sampai 10 GT gitu. Berada di antara kapal-kapal perang. Dalam waktu beberapa saat dulu kita juga melihat kehadiran kapal Amerika, kapal Indo-Amerika dengan pesawat yang banyak di sekitar perairan Natuna gitu. Nah, apakah ini yang mengindikasikan bahwa kondisi di Laut Natuna Utara itu sudah tidak aman gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita gitu. Baik. Kita ke Mas Farhan. Mas Farhan, ini ironis karena nelayan Indonesia merasa ketakutan, tidak merasa aman, bahkan di perairan tanah airnya sendiri. Dengan adanya kemudian, terutama yang terbaru adalah kehadiran kapal-kapal perang dari Cina. Bagaimana sikap dari Indonesia? Apakah ini harus disikapi dengan sangat serius, dengan sangat tegas, atau biasa saja? Tentu kita melihat 2 isu yang berbeda di sini ya. Isu pertama dari isu rasa aman dan menimbulkan rasa aman di warga negara Indonesia yang diwakili oleh Pak Hendri sebagai nelayan. Nah, izinkan saya menyampaikan rasa kagum saya kepada Pak Hendri dan juga Aliansi Nelayan Natuna yang tidak pernah berhenti mencari nafkah, bekerja untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di wilayah kelautan Natuna. Karena kalaupun kita punya kekuatan militer yang sangat kuat, tetapi wilayah kelautan kita yang sangat kaya raya ini pun tidak dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan hebat seperti Pak Hendri dan kawan-kawan, tentu percuma rasanya. Memang provokasi yang ditimbulkan oleh kapal perang Cina serta Coast Guard dari Republik Rakyat Tiongkok ini tidak hanya mengganggu para nelayan di Indonesia, menurut laporan juga mengganggu bahkan menimbulkan rasa was-was kepada para pekerja di rig eksplorasi gas dan minyak di Blok Natuna milik Indonesia tentunya. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah memang kita bisa memberikan rasa aman kepada para nelayan dan para pekerja kita di Laut Natuna Utara? Nah, jadi isunya sekarang kalau bicara soal rasa aman, maka
kita tidak hanya perlu fokus kepada keberadaan dari kapal Cina tersebut yang melakukan klaim Mas Farhan, terhadap nelayan. Ya, Mas Farhan, dilihat dari rasa ketakutan dan rasa tidak aman dari nelayan, terutama dengan kehadiran kapal-kapal perang dari Cina, apakah Anda menilai artinya Cina ini sudah melakukan pelanggaran UNCLOS, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan bagaimana sebetulnya menegakkan hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Mas Farhan dengan melihat dampak yang diakibatkan mengenai kekhawatiran nelayan selama kemudian melakukan aktivitas di perairan Natuna Utara dan juga kehadiran kapal perang, tidak hanya Coast Guard tapi juga kapal perang Tiongkok di perairan Natuna. Apakah dari segi ataupun dari sisi parlemen melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh Cina, terutama mengenai pelanggaran UNCLOS, Konvensi PBB tentang Hukum Laut? Bisa mengklaim atau menuduh pelanggaran tersebut karena itu akan menjadi sebuah dispute hukum internasional, ya. Kita hanya bisa menunjukkan indikasi-indikasi tersebut karena kalau kita langsung menuduh maka mereka pun akan berargumen bahwa mereka berkeyakinan kepada prinsip nine baseline, sedangkan kita berpegangan kepada prinsip UNCLOS. Nah, tetapi kalau bicara masalah dalam kerangka memberikan rasa aman, maka TNI AL dan Bakamla serta KPLP harus hadir ya untuk menjaga dan menimbulkan rasa aman, terutama para nelayan hebat luar biasa seperti Pak Heri dan kawan-kawan serta para pekerja kita di RIG Natuna Utara. Okay. Nah, isu yang lainnya adalah ini masalah isu hukum internasional. Kalau isu hukum internasional, maka kita harus menyampaikan dulu protes tentunya kepada protes diplomatik kepada pemerintah Tiongkok. Dalam hal ini tentunya dalam kerangka bahwa kita meyakini prinsip UNCLOS sehingga mereka bisa berpotensi melanggar hukum internasional. Apakah mereka sudah melanggar? Kita tidak bisa klaim. Oke, pasca adanya kejadian ini, apakah Indonesia harus merespon seperti apa? Apakah cukup hanya dengan nota protes atau harus ada bentuk ketegasan lainnya? Nah, ini yang menarik. Tadi Pak Henry mengatakan bahwa Pak Henry juga dengan para nelayan tidak hanya pernah melihat kehadiran kapal-kapal dari Cina, tetapi juga kapal militer milik Amerika Serikat. Jadi artinya kita menyadari Laut Natuna Utara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang merupakan hotspot antara Amerika dan Cina, dua kekuatan militer besar dunia saat ini. Ini pun makanya harus dilihat dalam kerangka ketegangan tersebut. Tindakan yang harus kita lakukan adalah maka Angkatan Laut dan Bakamla serta KPLP memberikan rasa aman dan kehadiran otoritas Republik Indonesia di Natuna Utara. Tapi pada saat bersamaan kita juga harus menunjukkan sikap friendly kepada Angkatan Laut Cina yang kalau menurut saya itu disebut sebagai teman yang lagi jealous karena secara militer kita tampak bermesraan dengan militer Amerika. Oke, baik, kita akan kembali dulu ke Pak Henry mengenai rasa aman sendiri. Apa sebetulnya yang diharapkan ataupun yang dibutuhkan oleh para nelayan, terutama yang beraktivitas di Laut Natuna Utara kepada pemerintah? Ya, ada dua faktor, Bu. Rasa aman, kemudian penurunan produksi ikan dari nelayan Natuna itu sendiri gitu. Nah, berkaitan dengan rasa aman ini gitu, kami berharap keberadaan kapal-kapal kita, terutama Angkatan Laut, PSDKP, CKP gitu kan, kemudian Polairut, itu senantiasa berada di kawasan perbatasan itu gitu, di mana nelayan Natuna selalu hadir di sana itu. Nelayan Natuna ini armadanya 5 GT, Bu, 5 GT sampai 10 GT. Itu kami senantiasa menjumpai keberadaan kapal-kapal ikan asing, kapal-kapal perang ini, dan ini selalu kami laporkan, kami publikasikan kepada baik di media, di medsos maupun kepada instansi terkait. Kami sering melaporkan ke aktivitas dari kapal-kapal asing ini gitu. Okay. Nah, supaya kami lebih aman, tidak ada rasa khawatir dari para nelayan, supaya kapal-kapal kita hadir juga di sana gitu. Okay. Di mana Coast Guard Vietnam, Coast Guard Cina selalu hadir di sana gitu. Mengapa kapal kita tidak hadir juga di situ gitu? Sehingga kami merasa aman gitu.
kapal Coast Guard Cina, Vietnam itu bisa masuk ke perairan kita gitu. Sementara kapal kita cukup berada di perbatasan itu mengawal para nelayan kita ini gitu. Baik. Dari aktivitas pencurian ikan juga akan terpantau, terkawal di sana gitu. Oke, baik, kita harapkan harapan dari para nelayan yang beraktivitas di kawasan Natuna Utara ini didengar oleh pemerintah bahwa dibutuhkan rasa aman dan nyaman untuk tetap bisa hadir mencari ikan di Laut Natuna Utara dan agar kemudian kawasan perairan Natuna Utara ini memang tetap ramai oleh para nelayan dari Indonesia dan juga kita harapkan pemerintah bisa kemudian menunjukkan keberanian ataupun sikap yang lebih tegas ketika ada pihak yang berusaha mengusik hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara. Baik, terima kasih Mas Farhan dan juga Pak Henry telah berbincang bersama kami malam hari ini.